Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Sigit, Dr. Sigit selaku Sekretaris Penguji. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Dwi dan Dr. Drita selaku pembimbing pendamping utama dan pendamping. Yang terhormat juga yang kami sayangi Fajri, siap ujian? Siap. Baik, sebelum ujian kita mulai, kita kasih kesempatan dulu untuk berdoa. Siap. Semoga ujian hari ini dilancarkan. Dipersilahkan. Ya. Baik, Fajri. Ujian akan dibagi dalam tesis Fajri sesingkat mungkin, tetapi sejelas mungkin. Siap. Ya, maksimal waktu 15 menit. Kemudian nanti sesi kedua baru ada sesi tanya jawab dari kita penguji, bahkan juga mungkin ada klarifikasi sedikit dari pembimbing. Kepada Siap. Fajri dipersilahkan. Siap. Izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan hasil dari tulisan saya dengan judul Pembagian Kewenangan dalam Optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing terhadap pemegang ITAS perairan atau izin tinggal terbatas di kapal ISA produksi perairan Pulau Bangka. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, kewenangan itu merupakan hak dari suatu negara untuk mengurus urusan administrasinya sendiri. Nah, terkait dengan itu perlu dibagi. Nah, untuk teori yang saya gunakan yaitu teori sistem hukum, di mana nanti akan dibagi terkait dengan structure atau strukturnya, itu merupakan lembaga-lembaga negara yang mengurus urusan pemerintahan seperti itu. Untuk substansinya yaitu kewenangan itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan budaya hukum, bagaimana hukum yang sudah kita tetapkan dan menjadi kebijakan dari suatu negara untuk diterapkan di masyarakat dan berjalannya suatu hukum tersebut. Adapun latar belakang dari penelitian yang saya ini yaitu di mana tim pengawasan orang asing yang saat ini menjalankan tugas dan fungsi terkait pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang ada di Bangka Belitung itu menurut kewenangannya masing-masing atau bersifat pengawasan fungsional terhadap pemegang ITAS perairan di pulau yang bekerja di perairan Pulau Bangka di kapal ISAP produksi. Kenapa? Karena memang di Belitung itu tidak ada kapal ISAP. Jadi penelitian saya lokusnya itu hanya di KIP yang berada di perairan Pulau Bangka. Itu dirasakan kurang efektif dan kurang optimal dikarenakan terdapat ada beberapa alasan, yaitu ego sektoral masing-masing instansi. Setiap instansi di dalam tim PORA atau kumpulan dari beberapa instansi pemerintah, di situ juga terdapat instansi vertikal dan instansi horizontal, memiliki egonya masing-masing di situ. Merasa mereka paling berkuasa atau paling memiliki peran di dalam memeriksa tenaga kerja asing yang bekerja. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implikasi pembagian kewenangan dari pemerintah kepada masing-masing instansi itu dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan serta penindakan hukum dan reformulasi kebijakan seperti apa sih yang ideal untuk pengawasan tenaga kerja asing tersebut yang dijalankan oleh anggota tim pengawasan orang asing tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk teori yang digunakan ada 6 teori. Yang pertama itu teori sistem hukum, di mana nanti teori sistem hukum ini akan menjadi grand teori bagaimana sih sistem hukum itu bekerja di masing-masing instansi. Terus untuk teori manajemen strategi itu menjelaskan terkait dengan manajemen atau bagaimana sih pemerintah itu mengatur sedemikian rupa memanage
dari instansi-instansi itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tidak terjadi bentrokan atau konflik kepentingan tuh di masing-masing instansi, sehingga jelas hukum yang diterapkan. Untuk bidang teorinya itu teori pengawasan dan penegakan hukum, nanti di mana itu merupakan bagian dari manajemen strategi, merupakan bagian dari proses untuk pengawasan di dalam manajemen strategi. Untuk apply teorinya yaitu teori efektivitas hukum dan teori kemenangan, jelas untuk mengukur efektif apakah kebijakan yang telah diterapkan atau berlakukan oleh instansi masing-masing itu sesuai dengan fungsionalnya masing-masing, itu sudah efektif atau belum, dan terkait dengan kewenangan yang telah dijalankan. Rumusan masalahnya itu sendiri, yang pertama tadi implikasi pembagian kewenangannya dan kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di kapal desa produksi di perairan Pulau Bangka oleh tim pengawasan orang asing tingkat provinsi, dan bagaimana reformulasi kebijakan dalam pengawasan tenaga kerja asing di kapal desa produksi tersebut oleh tim pengawasan orang asing tingkat provinsi. Untuk hasil dari hipotesis saya sendiri yaitu dapat dilihat di dalam bagan, yaitu Timpora, ruang lingkup besarnya itu adalah tim pengawasan orang asing tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana di setiap kabupaten itu dibentuk juga tim pengawasan orang asing tingkat kabupaten. Untuk tim POA atau tim pemantauan orang asing merupakan support system dari Timpora yang dibentuk oleh Pemda, atau di sini bisa dibilangnya itu instansi Kesbangpol, untuk mensupport dari Timpora, di mana Timpora ini anggotanya merupakan bagian dari Timpora, tapi dia bertanggung jawab kepada gubernur sebagai yang punya wilayah atau pimpinan tertinggi dari otonomi daerah seperti itu, untuk memitigasi keadaan atau ATHG, ancaman, tantangan dan hambatan di wilayah tersebut, yang di mana ini wilayahnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk di kapal isap produksi itu sendiri, sesuai dengan penelitian saya, kita dapatkan ada 3 subjek yang menjadi tujuan atau yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu yang pertama izin tinggal terbatas perairan, yaitu yang merupakan subjeknya itu orangnya, tenaga kerja asing itu, di mana orangnya tersebut merupakan objek dari kewenangan imigrasi yang di mana setiap izin tinggal itu harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk yang kedua yaitu RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan IMTA itu izin menggunakan tenaga kerja asing, di mana itu merupakan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Tenaga Kerja, yang merupakan dasar dari pemberian ITAS itu sendiri atau izin tinggal untuk warga negara asing tersebut. Yang ketiga, karena berhubungan dengan kapal, otomatis harus berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Di sini Kementerian Perhubungan itu yaitu KSOP atau Kantor Kesabandaran Otoritas Pelabuhan. Di situ subjeknya adalah SPOG atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal, di mana harus kapal KIP tersebut harus terpantau wilayah kerja KSP mana dan tidak melebihi dari alur yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, dalam pelaksanaan pengawasan orang asing tersebut, kesimpulan saya yaitu pengawasan tersebut merupakan pengawasan fungsional dan penindakan juga merupakan penindakan fungsional, dikarenakan hukum yang dipergunakan oleh masing-masing instansi merupakan lex specialis. Contohnya seperti imigrasi, misalnya imigrasi menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana di sana sudah diatur teknik-teknik
pengawasan dari mulai operasi intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan dan lain-lain. Itu seandainya ditemukan pelanggaran nanti akan ditindak dan dijelaskan di situ sendiri. Penindakannya ada beberapa tahap sampai dengan dipisah menjadi dua, yaitu penindakan administrasi keimigrasian dan penindakan pro justisia atau pengenaan hukum pidana. Nah, di sana dari TAK tersebut atau tindakan administrasi keimigrasian itu ada beberapa tahap sampai dari pencekalan itu penahanan seseorang warga negara asing untuk tidak berada di Indonesia sampai dengan deportasi itu sendiri. Untuk pro justisia mengikuti alur dan mekanisme tindak pidana umum seperti itu. Jika ditemukan pelanggaran, ada dua pro justisia. Nah, untuk Dinas Tenaga Kerja juga sama. Namun di Dinas Tenaga Kerja ini di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 itu menjelaskan hanya terkait dengan tindakan administrasi ketenaga kerjaan, tidak menjelaskan tindakan pro justisia, tidak ada, karena memang kewenangan dari Dinas Ketenaga Kerjaan itu dibatasi oleh otonomi daerah. Nah, dari situ kita dapat melihat ketimpangan kewenangan, di mana di KSOP tersebut juga merupakan instansi vertikal sama dengan keimigrasian. KSOP itu dia di undang-undang perhubungannya itu ke Syah Bandaran menjelaskan terkait dengan tindakan administrasi ke Syah Bandaran dan tindakan pidana atau pro justisia ke Syah Bandaran jika terjadi pelanggaran di dalam penggunaan SPOG itu sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat ketimpangan kewenangan, di mana imigrasi dan KSOP merupakan instansi vertikal, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan merupakan instansi atau UPTD yang ada di bawah pemerintah daerah, sehingga tidak dapat dilakukan walaupun mereka punya PPNS sendiri, tidak dapat dilakukan penahanan atau penegakan hukum secara cepat di lapangan seandainya terjadi pelanggaran di Dinas Tenaga Kerja. Berbeda dengan imigrasi dan KSOP, mereka dapat langsung untuk mem-BAP ataupun menindak karena mereka sudah diamanatkan oleh undang-undang dengan PPNS sendiri. Nah, ini temuannya, yaitu yang pertama itu analisis berdasarkan teori sistem hukum, ditemukan kurangnya sinergitas dalam struktur hukum yang terdapat di berbagai instansi pemerintah yang merupakan anggota dari Timpora, dikarenakan ada ego sektoral masing-masing. Memang dulunya ada fungsi dari kepolisian untuk memeriksa orang asing, namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu fungsi itu sudah ditarik ke imigrasi seperti itu, Pak. Sudah, jadi untuk kepolisian tidak punya lagi hak untuk memeriksa sebenarnya. Namun dikarenakan ada Permendagri 13 tahun 2011 di mana kepolisian atau di sini Babin Kamtibmas dan dari TNI itu Babinsa untuk memitigasi ATHG itu yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Kedudukan kewenangan imigrasi dan Syah Bandaran yang tadi Fajri jelaskan itu merupakan instansi vertikal yang berbeda dengan kewenangan ketenaga kerjaan, di mana dibatasi oleh otonomi daerah sehingga rentan untuk diintervensi dan tidak independen karena ketimpangan kewenangan tadi. Nah, jenis pengawasan dan penindakan merupakan pengawasan fungsional dan faktor penghambat seperti ego sektoral, kekurangan personil teknis khususnya atau PPNS bisa kita sebut di situ, kurangnya anggaran di mana untuk melakukan tugas dan fungsi itu memerlukan anggaran,
Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana seperti di imigrasi Pangkal Pinang itu belum punya speedboat untuk mengawasi di perairan seperti itu. Terus tumpang tindihnya kewenangan yang berada di ketenagakerjaan menjadikan Timpora tidak optimal. Tumpang tindih itu sebenarnya memang dari sistem untuk pengawasannya itu sendiri ya berada di Dinas Tenagakerjaan tingkat provinsi. Sedangkan di kabupaten itu tidak memiliki kewenangan. Terus yang kedua itu pengawasan dan penegakan hukum di KIP tersebut belum optimal. Nah, maka diperlukan reformulasi kewenangan jika dimungkinkan untuk direkonstruksi kelembagaan Kementerian Tenagakerjaan menjadi sama dengan imigrasi dan kesebendaran sebagai instansi vertikal. Untuk solusinya itu yang pertama diharapkan setiap Timpora memahami kewenangannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan merasa memiliki kewenangan yang lebih di atas anggota-anggota yang lain. Terus dalam struktur fungsional dan protokol perundangan yang berlaku dan berusaha untuk melepaskan ego sektoral masing-masing sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di NKRI, serta saling bersinergi dengan mengoptimalkan peran Sekretariat Timpora yang selama ini vakum seperti itu sebagai sarana berbagi informasi sehingga potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat diakibatkan oleh keberadaan orang asing di Indonesia dapat dimitigasi dan ditangani dengan cepat. Yang kedua, dalam optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing di kapal ikan produksi dapat dilakukan reformasi kebijakan dengan mengoptimalkan program desa binaan, yaitu program dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terus penambahan anggaran pengawasan dan penindakan sebanyak 50% untuk optimalisasinya. Penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi, penambahan SDM fungsional sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja atau ABK, dan jumlah yang ideal pada instansi masing-masing, serta reformulasi kebijakan dengan rekonstruksi kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi lembaga vertikal sehingga legitimasi dan independensi dari pengawasan ketenagakerjaan akan sama dengan pejabat imigrasi dan KPLP atau Kesatuan Pengamanan Laut Perairan di Keseh Bandaran. Demikian paparan dari saya. Mohon arahan kepada para penguji. Apa sih yang dimaksud dengan orang asing di tesis kamu ini? Siapa orang asingnya yang kamu maksud? Orang asing di dalam tesis saya ini yang saya maksud adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia di mana mereka menggunakan izin tinggal terbatas perairan di di Pulau Bangka. Nah, untuk tenaga kerja asing ini seharusnya itu karena imigrasi itu menerapkan kebijakan selective policy atau hanya orang asing yang memiliki manfaat untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Nah, di situ mereka itu sudah, kalau di Dinas Tenagakerjaan mereka sudah dibagi-bagi untuk jabatannya masing-masing, sehingga tidak ada sebenarnya buruh di sana, hanya ada misalnya technical meeting dan technician dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu teknik pemerintah juga untuk memberikan pelatihan atau transfer knowledge kepada warga negara Indonesia. Nah, di mana sebenarnya di warga negara asing atau tenaga kerja asing yang kita sebutkan kalau udah masuk ke Indonesia memegang itas perairan itu tidak boleh turun ke daratan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Namun ada beberapa kejadian atau beberapa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, misalnya mengurus izin tinggalnya, perpanjangan izin tinggal, itu dia boleh untuk ke kantor imigrasi ke darat, berobat, namun dengan izin dari
imigrasi yang ada di tempat tersebut. Jadi apa masalah pokok yang kamu bahas di sini, apa masalahnya sebenarnya? Masalah pokoknya. Nah, Ya. masalah pokoknya itu ada ketimpangan kewenangan sehingga Sebentar, Ya. artinya masalahnya di kita. masalahnya itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Ya, Di kita artinya, bukan di orang asingnya bukan di kitanya sebagai aparaturnya. Ya, sebentar. Nah, makanya saya mau klarifikasi dulu. Jadi yang bermasalah kita, karena Ya. tadi waktu paparan dikatakan mereka datang ke Indonesia Ya. sudah punya kartu, sudah punya izin, izin untuk bekerja. Sudah, Tapi yang bermasalah di kitanya. betul. Saya melakukan penelitian di beberapa KSOP ataupun di beberapa dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kesbangpol dan lain-lain. Itu mereka khususnya di Dinas Tenaga Kerja di kabupaten itu mengeluh terkait dengan kita tidak punya kewenangan loh untuk memeriksa ataupun melakukan pengawasan tenaga kerja asing yang ada di wilayah kerja kita, misalnya di Mentok gitu. Dia tidak punya kewenangan karena memang di dinas kewenangan itu hanya ada di Dinas Tenaga Kerja di provinsi seperti itu. Jadi seperti itu. Dan untuk melakukan tindakan cepat itu mereka masih serba salah karena memang dari masyarakat taunya itu mereka Dinas Tenaga Kerja yang bekerja di situ. Mereka harus melakukan tindakan dong kalau seandainya memang ada, contohnya ada pelanggaran dari tenaga kerja asing. Dia melihat nih ada KIP bersandar, warga negara asingnya dia berkeliaran di situ, mabuk-mabukan misalnya di sana. Memang tidak terjadi namun itu merupakan suatu pelanggaran kan. Nah, harus ditindak cepat. Keburu dia naik lagi ke KIP-nya, dia jalan. Kita nggak ada misalnya dokumentasi atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak dikeluhkan. Seperti itu, Bu. Oke. Dari sekian banyak Timpora, mana instansi yang paling berpengaruh yang dalam penegakan hukumnya menurut kamu? Menurut saya. Untuk dari segala macam Timpora yaitu imigrasi. Di sini imigrasi merupakan leading sektor dari Timpora karena sesuai dengan Permenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing, itu merupakan dasar dari pembentukan Timpora, di mana ketuanya itu yaitu Kepala Divisi Keimigrasian yang bertugas untuk melakukan pembentukan tim pengawasan orang asing yang merupakan delegasi kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM di tingkat wilayah, membentuk tim pengawasan orang asing di provinsi dan di kabupaten. Jadi di kabupaten kita bentuk juga tim pengawasan orang asing, di provinsi kita bentuk juga tim pengawasan orang asing. Kerjasama yang paling banyak imigrasi seharusnya dengan siapa? Untuk kerjasama yang paling banyak seharusnya dengan Dinas Tenaga Kerja. Itulah yang merupakan asal muasal saya kenapa mengangkat ini, karena memang dua instansi ini berdiri di depan sebenarnya. Yang tadi ini kan untuk tenaga kerja asing itu mereka kan sebelum datang ke sini, sebelum dia mendapatkan izin tinggalnya, dia harus punya rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diusulkan dari sponsor atau perusahaan yang meminta mereka untuk bekerja ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di sana mereka harus mengurus itu dulu. Setelah dapat RPTKA, selagi menunggu izin tinggal menggunakan tenaga kerja asingnya, mereka sudah dapat untuk mengajukan apply visa atau VITAS, visa izin tinggal terbatas yang berlaku selama 30 hari untuk mendatangkan tenaga kerja asing itu ke Indonesia, wilayah Indonesia. Nah, setelah dia mendatangkan itu selama 30 hari, kita lihat di sponsornya, misalnya di Pangkal Pinang. Nah, dia harus melaporkan keberadaannya itu ke
kantor imigrasi Pangkal Pinang dan mengalihkan izin tinggalnya itu dari VITAS menjadi izin tinggal terbatas. VITAS. Reformasinya. Seperti apa yang kamu harapkan? Yang saya harapkan itu Di sini, yang di tesis kamu bikin jadi seperti apa? ya peningkatan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja itu sendiri. Peningkatannya? Iya. Apakah dapat Artinya yang mau diubah itu adalah dari Dinas Tenaga Kerja ini? Karena memang bukan. Artinya yang memberikan surat tugas itu yang harus memberikan kewenangan. betul. Dari kalau Iya, ini kan gubernur ya. Gubernur Ya. artinya atau Pimpinan Kementerian tertingginya. Hukum dan HAM-nya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau Dinas Tenaga Kerja kan itu kan bekerja Betul. sesuai dengan SK-nya. SK-nya. Kalau SK-nya hanya bilangin nunggu, dia akan nunggu. Tapi kalau dari SK-nya dia menyatakan dia harus bekerja, bisa tangkap, bisa foto, bisa apa, dengan dana yang cukup, dia akan bekerja. Nah, itu yang saya tidak terbaca di reformulasinya. Nanti tambahin ya. Itu siap. Ya, karena reformulasi kebijakan seperti apa? Ya. Seperti apa? Itu yang mau dilihat. Ya. Sehingga, nah ini di kesimpulannya, saya tidak panjang. Di kesimpulannya itu muncul, ya, oh independensi sudah oke, ya. Nah ini sudah benar. Ini yang mungkin yang kamu harus bahas lagi, independensinya atau sebagainya, ya. Bentuk reformulasinya, ya. Apakah dia memang harus kewenangan yang kita mungkin ada banyak kan, ada Ya. atribusi, atau nah si Disnaker ini harus punya kewenangan apa? Mungkin nggak sama dengan Kumham, misalnya dengan imigrasi. Iya. Ya. Dari dinas Kementerian Ketenagakerjaan ya Bu. Iya. Jadi kan sebenarnya aneh saja nih. Iya. Kayak misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, Ya. dia tingkatnya tingkat pusat. Ya. Nah, sedangkan di Dinas Tenaga Kerjanya itu kan merupakan UPTD Iya. dari pemerintah daerah. Ya. Nah, apakah ada kesinkronan ini? Mereka ini tidak sinkron, Bu. Ya. Karena Yang apa? Satu vertikal, Iya. satu horizontal. Karena setiap ada pengajuan untuk menggunakan tenaga kerja asing itu adanya di kementerian, di tingkat pusat seperti itu. Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan kabupaten kota itu hanya memvalidasi dari izin ini. Nah, mereka mendapatkan PAD itu setelah perpanjangan dari Kementerian Tenaga Kerjanya ini sendiri. Nah, otomatis kan kewenangannya dibatasi, Bu, Ya. dibatasi. Sedangkan yang ini ke Menteri Ya. Tenaga Kerja untuk tolak ukur kebijakannya, yang di sini gubernur sebagai pimpinan tertinggi dari pemerintah daerah. Makanya dengan status mereka sebagai sama-sama temporer, Ya, kan seharusnya mereka satu level ya. harusnya satu level. Itulah yang reformasi kebijakannya. Jadi mungkin ada bagian-bagian khusus dari kementerian itu, dari Disnaker itu yang nanti kalau bekerja tidak perlu lagi nunggu. Jadi karena status mereka sama dengan imigrasi. Nah, itu dia. Tadi rekonstruksi kelembagaan tenaga kerja. Itu yang mau dilihat. Jadi reformulasinya jelas. Iya. Mungkin sebenarnya bukan reformulasi jadinya. Jadi rekonstruksi. Iya. Konstruksi ulang. Iya. Ya, konstruksi ulang. Rekonstruksi. Karena reformulasi itu kata-kata kan, tapi kalau rekonstruksi status dia yang harus dinaikkan kalau perlu. Iya. Ya. Jadi Karena sama-sama vertikal. Sama-sama vertikal. Ya. Siap. Oke. Nah, ini nanti berhubungan dengan kalau itu disaran. Saran reformulasi apakah betul? Nambah CPNS, nambah dana. Enggak kan? Jadi ada kan di reformulasi itu tidak ada banyak instansi di sana. Nah, salah satunya juga perlu reformulasi kebijakan terkait anggaran, SDM, sumber daya lah, human resource gitu kan, untuk pengoptimalan pelaksanaan tim pengawasan orang asing, sehingga mereka juga dapat lebih optimal dalam melaksanakan kegiatannya. Karena memang khususnya di Dinas Tenaga Kerja itu sendiri sebenarnya
eh, pengawasnya atau JFT pengawas di sana sudah cukup sebenarnya. Namun di imigrasi itu kurang banyak untuk pejabat imigrasinya, Bu. Karena seperti kita, misalnya saya sebagai pegawai dari imigrasi, itu saya bukan pejabat imigrasi. Mereka punya diklat teknis sendiri untuk diangkat menjadi pejabat imigrasi. Baru dia mendapatkan kewenangan dari menteri sebagai pejabat imigrasi untuk memeriksa seperti tadi. Nah, kita sebagai support system aja untuk mendukung pelaksanaan itu. Nah, di imigrasi sendiri itu sampai saat ini masih sekitar 12 orang pejabat imigrasi, dan itu juga sudah di level-level pejabat struktural sehingga sulit untuk berada di lapangan. Misalnya Kakanim yang nggak mungkin kan kepala kantor imigrasinya turun ke lapangan, naik ke KIP dan lain-lain seperti itu. Ya boleh lah sekali-sekali. Nah, itu aja sih, Bu, maksudnya. Makanya karena di sarannya Siap. bunyinya jadi mengusulkan rekonstruksi Untuk kelembagaan dari itu. Makanya jadi reformulasi kebijakannya apa? Itu Siap. nanti yang harus lebih apa? Lebih nampak ya Siap. nanti di pembahasan keduanya. Karena teorinya sudah bagus, ya. Tetapi Siap. reformulasinya ulang, formulasi Formulasi. buat. Jadi buat ulang. Nah, kalau buat ulang kan tadinya sudah ada yang dibuat, baru diulang lagi kan? Siap. Ya. Jadi apa yang mau diubah peraturannya, kebijakannya, ya, sesuai dengan Itu.